Ketemu lagi dengan gua di konten Elvia IT, dan kemarin kan gue bilang katanya gue tuh nggak bakal reveal fisik gue ya sampai mendekati hari H, tapi ternyata gue berubah pikiran dan inilah kondisi fisik gue sekarang, dimana BB gue tuh sudah turun 2 kilo dari terakhir itu minggu lalu itu 86, ya 85,9 atau berapa lah. Nah sekarang di 84,5. Jadi turun hampir 2 kilo ya, sebenarnya bukan 2 kilo pas tapi hampir 2 kilo, dan ya cukup memuaskan juga. Tapi menurut gue ini masih jauh dari kata bagus untuk prep nanti. Jadi ya harus di defisit lagi, dengan target itu kalau bisa di BB 79 ataupun 78, namun sebaik mungkin mempertahankan masa otot. Ya kita langsung saja menuju ke latihan yang pertama. Seperti biasa, gue tuh latihan hari Minggu itu adalah chest, back, and leg. Namun yang difokuskan adalah untuk otot chestnya, karena saat fokus chest berarti beban yang dipakai itu cukup berat. Namun di sini tuh gue mau mengubah cara melakukan incline-nya itu dengan cara sedikit tuck in atau sikunya itu masuk ke dalam ya. Tujuannya biar apa? Biar bagian upper chestnya atau clavicular headnya itu terbias secara maksimal. Karena menurut gue itu chest gue itu untuk bagian sternal atau bagian tengah ya. Sternal itu otot chest bagian tengah itu cukup terdevelop dengan baik. Tapi untuk bagian uppernya itu masih sangat-sangat apa ya, underdevelop lah. Jadi kayak looksnya itu kurang bagus ya. Looksnya itu kurang kurang proper aja. Itulah kenapa gue tuh memutuskan untuk sedikit mengubah cara gue tuh melakukan incline agar agar perkenaannya itu benar-benar terbias di otot clavicular headnya atau upper chestnya. Nah seperti biasa kalian itu melakukan warm up set 1 sampai 3 set. Tadi warm up set 1 itu kurang lebih 10 sampai 20 repetisi, kemudian naikkan ke beban 30-30 ya, dengan target reps itu 10, dan ini masih masuk warm up set 2 ya. Nah ini salah satu kekurangannya kalau pakai Smith itu kayak gini guys, apa istilahnya tuh ngatur benchnya itu biar biar apa ya, biar posisinya tuh pas, nggak miring, nggak lebar sebelah kanan ataupun kiri. Jadi ya kalau nggak kayak giniin nanti takutnya malah nggak balance. Nah bisa kalian lihat di situ itu posisi humerus atau tulang lengan atas gue tuh sedikit masuk ke dalam ya. Jadi nggak terlalu flaring. Nah sedangkan yang video minggu lalu itu kalau kalian bisa cek di video sebelumnya, itu bagian humerusnya atau tulang humerus gue tuh sangat flaring. Jadi posisinya itu aduksi. Sedangkan ini gue tuh memusatkan agar posisi humerus itu masuk ke dalam dan terjadi gerakan namanya tuh shoulder flexion. Jadi shoulder flexion dan shoulder adduction itu beda ya. Jadi kalau shoulder adduction itu seperti gerakan flies, tapi kalau shoulder flexion itu seperti gerakan pressing. Nah, dengan melakukan gerakan shoulder flexion seperti ini, posisi tangan yang sedikit masuk ke dalam, maka perkenaan atau biasnya itu benar-benar fokus ke otot chestnya di bagian upper chestnya. Jadi tidak terlalu bias ke otot sternal. Ya tetap sih otot sternal akan tetap terlatih, tapi bias terbesarnya tetap di bagian otot clavicular headnya. Nah ini kita masuk ke top set ya. Nah di sini gue tuh belum pakai resistance band, karena seperti kemarin juga sama, gue tuh di top set 1 itu tidak pakai resistance band, dan di sini itu kurang lebih gue dapet 9 sih harusnya ya. Dan saat saat posisi shoulder flexion pun posisi bannya itu tidak bisa terlalu turun ya, karena kalau terlalu turun nanti takutnya bagian rotator cuff-nya itu cedera. Jadi gue tuh sebisa mungkin ya mendekati chest lah, tapi tidak bisa turun maksimal karena ya tadi posisi bahu yang kalau terlalu turun itu sakit. Nah di sini tuh kalian menargetkan kurang lebih di rep range 6 sampai 10 ya guys, dengan posisi humerus tetap sama dan ya failure-nya guys. Ini kalau nggak salah itu di angka 9 atau 10 gitu. Dan enaknya pakai Smith itu kalau failure ya kayak gini guys. Jadi tetap safety aja.
Dan sedangkan kalau pakai manual itu sebenarnya ya lebih safety yang pakai manual sih, karena kalian itu bisa apa? Bisa dilempar aja ke depan atau digulingkan ke samping gitu. Nah, jadi ya gue cuma dapat 10, kayaknya nggak 10 ding, cuman 9 karena efek dari defisit kalori ya. Dan ini gue ngerirek lagi, gue tuh ngatur lagi benchnya biar bisa diangkat ya untuk masuk ke top set kedua. Dan nanti di top set kedua gue tuh akhirnya memutuskan menggunakan resisten bench sebagai balancer atau spotter lah. Jadi biar lebih enak, pas bagian negatifnya tuh ada sedikit bantuan dari resisten bandnya. Karena kalau nggak pakai itu pasti repsnya akan turun drastis ya. Ini misal dapat 9, paling nanti di set keduanya cuma dapat 4 ataupun 3 karena tidak ada bantuan dari resisten band sebagai spotter. Nah, enaknya pakai resisten band itu jadinya kita itu bisa apa ya? Bisa menargetkan reps yang lebih tinggi dari reps yang awalnya mungkin cuma target 3, tapi saat pakai bantuan resisten band itu bisa dapat 4 sampai 6. Nah, ini kita masuk top set kedua dan gue udah buka baju ya. Ya biasa lah ya. Namanya itu tadi apa? Pump cover ya, pump cover. Jadi itu biar badannya tuh terlihat kecil itu waktu dibuka tuh boom gitu udah gede. Dan itu feel-nya itu emang sangat-sangat luar biasa ya, guys. Nah, kita masuk top set kedua. Dan kita lihat gue tuh dapat berapa di top set kedua. Itu ada 1. Nah, saat pakai resisten band itu gue tuh bisa nyampe ke bawah tanpa takut atau ragu. 2, 3, 4, 5. Oh, kayaknya 6, guys. Gue dapat 6 deh. Iya, ternyata gue dapat 6, guys. Nah, ini enaknya kalau pakai resisten band itu kayak gini, guys. Jadi kalian tuh bisa menargetkan reps yang lebih tinggi dan lebih safety aja. Jadi nggak ada rasa ragu aja gitu karena ada bantuan dari resisten band. Cuman ini bisa dilakukan kalau smithnya itu di atasnya ada yang buat pull up ya. Kalau nggak ada yang buat pull up susah sih, ngaitinnya susah. Nah, ini kita masuk top set ketiga. Jadi gue tuh melakukan top set itu sebanyak 3 set, warm up set juga 3. Dan nanti itu ada 1 back offset. Dan gue tuh pakai back offset itu hanya saat prep kompetisi aja. Jadi tujuannya ya biar memaksimalkan stimulus aja sih. Karena emang saat prep kontes itu sudah tidak ada yang namanya target itu building muscle, tapi mempertahankan otot sebaik mungkin dengan tujuan menurunkan lemak sebanyak mungkin. Dan di top set ketiga gue tuh kayaknya dapat 3 atau 4 deh. Ini tadi dapat 2, 3. Oh, cuma 3 ya, guys. 3 atau 4, guys, lupa, guys. Nah, di sini setelah itu kalian tuh ambil jeda rest kurang lebih 1 sampai 2 menitan untuk melakukan back offset. Nah, saat back offset sendiri juga gue tuh tetap pakai resisten band biar formnya itu tetap terjaga dan juga reps yang ditargetkan itu bisa lebih tinggi atau lebih banyak. Nah, kita masuk ke back offset. Kalau nggak salah tadi itu gue dapat 8 sampai 10 kalau nggak salah ya. Nah, saat back offset itu diusahakan juga form kalian itu tetap dijaga, terutama pada bagian humerusnya itu tetap melakukan yang namanya shoulder flexion ya. Jadi jangan sampai posisi humerusnya itu melebar atau flaring karena nanti jatuhnya itu aduksi. Nah, saat gerakan aduksi itu otot dada bagian sternal itu atau bagian tengah itu cenderung lebih terstimulasi dibandingkan clavicular head jika posisi humerusnya itu flaring. Makanya diusahakan posisi humerusnya atau tulang lengan atasnya itu masuk ke dalam atau sedikit masuk ke dalam supaya pergerakannya itu menjadi shoulder flexion bukan shoulder adduction. Nah, di sini itu dapat berapa tadi ya? Iya, bener kayak kisaran 8 sampai 10 repetisi deh, guys. Dan diusahakan juga deep stretch ya, tapi tidak usah lebay, yaitu tidak usah nyampe barnya itu nyentuh ke dada, namun sebawah mungkin, senyaman mungkin. Dan selesai untuk
gerakan compound buat chestnya. Setelah itu kita masuk ke gerakan isolation. Nah di sini juga gue tuh melakukan sedikit adjustment ya, perubahan pada gerakan flies-nya. Jadi posisi barnya atau posisi handle-nya itu sejajar dengan bahu. Jadi posisi badan gue juga sedikit turun biar biasnya itu atau perkenaannya itu lebih condong mengarah ke otot clavicular head sekalipun ini gerakan adduction. Ya di sini otot sternal tetap terstimulasi, namun tetap diusahakan itu bagian upper chestnya itu yang paling dominan dibandingkan sternal maupun kostal, karena ya itu tadi gue tuh merasa bahwa chest gue tuh bagian sternal dan kostalnya tuh sudah terdevelop dengan baik ya. Cuman bagian clavicular head-nya itu kurang. Nah di sini itu kalian tidak perlu melakukan warm up set. Kalaupun mau melakukan warm up set itu cukup satu set saja. Jadi tadi itu sudah masuk top set gua dan ini masuk top set kedua, di mana target reps-nya itu set 1 itu 12, set kedua itu 10, set ketiga itu 8. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, posisi handle-nya atau grip gue tuh emang cenderung lebih naik ya. Jadi kayak gerakan incline flies. Kalau kalian pakai dumbbell itu gerakannya mirip incline flies. Dan perkenaannya emang cenderung bias ke otot clavicular head dan sedikit anterior deltoid ya. Jadi bahu depan itu juga sedikit terstimulasi namun tidak terlalu banyak. Namun jika posisi handle-nya itu sedikit turun, maka sternal akan terstimulasi dengan maksimal, dan itu yang lagi gue hindarin biar kondisi chestnya itu atau bentuk chestnya diharapkan nanti pas di hari H itu bisa bisa terlihat lebih terdevelop aja lah gitu. Dan harusnya sih ini gue ngelakuin ini tuh pada saat off season sih. Tapi ya mau gimana ya, karena baru kepikiran sekarang ya, jadi lakukanlah sebaik mungkin aja sih. Oh ya, untuk target repetisinya atau rep range-nya itu gue tuh selalu sebisa mungkin itu menargetkan di rep range 12 minimal ya untuk set 1, karena menurut gue tuh flies itu paling enak saat kita melakukannya tuh dengan rep range yang tinggi, karena ini masuknya tuh gerakan isolasi ya. Kalau pakai low reps itu cenderung perkenaannya itu gak terlalu kecas ya, malah kayak nggak tahu kemana arahnya, tapi ya nggak kecas aja gitu. Jadi kayak kurang aja gitu. Itulah kenapa gue tuh selalu pakai high reps saat melakukan back flies. Dan posisinya juga incline. Ini salah satu posisi yang baru dan ternyata tuh enak guys. Di bagian clavicular head-nya tuh benar-benar kayak terstimulasi dengan maksimal. Dan kalian itu bisa melakukan ini 1 sampai 3 set dengan back off ataupun tidak dengan back off. Nah, ini kita masuk ke otot back-nya ya. Tadi chest-nya cuma 2 aja. Karena emang gerakan chest itu cuma shoulder flexion dan adduction, dan itu udah cukup. Nah, kita masuk ke back lagi seperti biasa. Di sini itu gue back-nya itu tujuannya adalah form maxing ya, istilahnya itu form maxing, jadi memaksimalkan form untuk melatih mind muscle connection. Nah sebetulnya itu untuk back fokus sendiri tuh gue ngelakuinnya tuh hari Kamis kemarin, cuman gue tuh lupa untuk ngambil video ya atau VT, karena ya saat itu emang kondisi gym itu tidak kondusif untuk bikin VT. Jadi ya sorry kalau emang gue belum upload terkait back fokus saat main upper ya. Dan ini gue tuh masih sama dengan BB atau berat bebannya itu di 40, cuman gue memutuskan untuk menaikkannya menjadi 50 kilo, jadi ya ada sedikit progressive overload ya. Nah kenapa bisa terjadi progressive overload, karena semalam gue tuh memutuskan untuk melakukan loading karbo. Jadi biasanya tuh gue mengkonsumsi nasi itu di rentan 600 sampai 800 gram. Nah semalam gue tuh memutuskan untuk melakukan loading karbo di angka 1200 atau 1,2 kilo ya. Dan ternyata berefek pada performa latihan gue di pagi hari ini. Cuman ini tuh nggak bisa setiap minggu ya, karena gue memutuskan ini karena gue tuh ngerasa badan gue tuh udah terlalu deplet dan
dan mood latihan gue juga takutnya menurun, jadi otomatis gue tuh memutuskan untuk melakukan loading karbo, dan ternyata ya sangat berdampak terhadap performa latihan ya. Stimulasinya lebih oke, pumpnya lebih oke. Namun ya pasti kalau nanti ditimbang ada sedikit penambahan berat badan karena karbohidrat itu sifatnya mengikat air. Jadi kalau misal kalian itu tiba-tiba makan karbo banyak, habis itu besoknya timbang, pasti naiknya itu drastis, bisa sampai 2 sampai 3 kilo tergantung seberapa banyak karbo yang kalian konsumsi ya. Oh ya, tadi itu lat pull dan udah, ini kita masuk ke cable row. Nah, minggu lalu kan gue pakainya plate loaded ya karena mau nyoba aja. Ternyata kurang enak dan perkenanya itu kurang maksimal di bagian otot traps, radial dan rhomboidnya. Nah, sedangkan pakai kabel itu lebih enak dan lebih keras aja. Itulah kenapa gue tuh memutuskan pakai yang kabel. Dan di sini itu target yang kalian harus lakukan itu adalah untuk melatih otot bagian traps, terus rhomboid dan juga rear delt, atau di sederhanakan itu upper back. Tadi kan gue tuh lats ya, lats itu masuknya itu mid back ya. Kalau ini tuh masuknya tuh upper backnya. Jadi bagian rear delt, traps dan juga rhomboid. Nah, untuk repetisinya atau rep range-nya itu diusahakan itu tinggi. Cuman ya balik lagi ya, namanya preferensi orang-orang kan beda-beda ya. Jadi gunakan beban yang sekiranya itu nyaman buat badan kalian dan juga rep range yang nyaman buat badan kalian. Nah, sedangkan gue tuh emang bagian back itu lebih condong suka melakukan high reps karena ya faktornya tuh otot ini nggak terlihat. Nah, kalau pakai beban yang terlalu berat di awal itu biasanya nanti biasnya itu langsung menuju ke area forearmnya. Jadi tidak sesuai target yang ingin gue capai atau target yang ingin gue latih gitu loh. Sedangkan di sini tuh gue tuh memfokuskan untuk melatih otot bagian traps, terus rear delt dan juga rhomboidnya. Nah, kalau pakai beban yang terlalu berat, maka nanti biasanya tuh posisinya itu juga akan sangat leaning ke belakang ya. Jadi pakai momentum dan kaki juga akan lebih capek karena menahan beban yang terlalu berat. Tapi ya balik lagi, kalau emang kalian nyaman dengan latihan seperti itu ya lakukan aja. Nah, di sini tuh gue ngelakuin kurang lebih 2 sampai 3 set dengan beban yang tidak terlalu berat juga karena emang seperti yang direncanakan bahwa untuk hari Minggu sendiri tuh gue ngelatih backnya tuh untuk melatih muscle connection dan juga form maxing ya. Dan di sini itu udah 2 gerakannya, dan ini gue akhirnya memutuskan nyoba pakai apa namanya? Pakai ini namanya apa sih namanya? Strap ya. Oh iya, namanya itu strap. Tujuannya tuh untuk menghindari penggunaan apa ya? Penggunaan forearm yang terlalu berlebihan, dan ternyata enak guys. Jadi sangat-sangat nyaman sekali terutama di bagian forearmnya karena emang ketika pakai strap yang tadi ada pengaitnya itu seperti kita itu jadi memfokuskan menariknya itu menggunakan humerusnya. Jadi bagian forearm ke bawah itu atau bagian lengan bawah atau pergelangan tangan itu fokusnya hanya sebagai pengait aja, dan udah ada bantuan dari strap, jadi ya benar-benar terfokuskan pada pergerakan humerus, dan emang sangat nyaman sekali ya ini. Nah, untuk gerakan ini itu adalah close grip pro. Tadi kan masuknya wide grip pro ya. Nah, sedangkan close grip pro ini gue menargetkan itu namanya otot lower back. Lower back itu terdiri dari erector spinal, terus bagian latissimus juga bagian bawah, kemudian ada namanya otot itu serratus posterior inferior. Kalau tidak salah itu nama ototnya. Itu jadi di bagian lats tapi dalamnya. Jadi yang menempel pada tulang rusuk. Nah, sedangkan di bagian depan itu kan ada namanya itu serratus anterior. Serratus anterior juga menempel pada tulang rusuk dan biasanya itu akan terlihat seperti sirip hiu kan. Dan di bagian belakangnya juga ada namanya itu serratus posterior inferior.
Nah, itu letaknya tuh di dalam otot latissimus. Jadi setelah otot latissimus itu ada otot namanya itu tadi 100 posterior inferior. Dan ngelatihnya tuh pakai gerakan close grip row seperti ini. Dan posisinya itu tetap lurus tapi waktu narik sedikit leaning ke belakang ya. Dan posisi humerusnya itu tidak perlu sampai melebihi badan kalian. Kalau melebihi badan kalian maka nanti traps akan cenderung terbias saat melakukan row. Nah, di sini itu benar-benar fokusnya itu di lats dan tadi otot tadi namanya tuh 100 posterior inferior dan juga erector spinal. Erector spinal itu biasanya itu yang melekat pada otot tulang belakang yang lurus dari area brutu namanya itu. Area brutu sampai area leher. Itu namanya erector spinal. Dan ini sudah masuk ke otot kaki. Gue memutuskan untuk ngelatih. Gue kenapa tuh? Oh iya, gue kram cuy di sini cuy. Jadi gue tuh di sini tuh ngalahin kram ya, karena alatnya emang lebar banget posisi pada aduktornya, namun stimulusnya luar biasa ya. Nah, di sini tuh gue memutuskan hanya melatih otot aduktor aja karena emang goals gue untuk event kali ini itu bukan seperti tahun lalu. Seperti tahun lalu itu ada kelas klasik ya, jadi kelas fisik atau di sini tuh nyebutnya main atletik fisik. Nah, sedangkan di tahun ini gue tuh memutuskan untuk ikut yang bagian main fisik. Nah, bagian main fisik itu tidak terlalu menilai bagian lowernya. Jadi gue tuh tidak terlalu istilahnya tidak terlalu fokus untuk melatih lower, namun lebih fokus untuk improve di bagian uppernya, terutama di bagian shoulder, back dan juga upper chestnya. Karena emang itu nanti yang menjadi nilai plus saat ikut event untuk kelas yang ingin gue ikuti, yaitu men's fisik. Nah, di sini tuh aduktor gue tuh ngelakuin kurang lebih sebanyak 3 set dengan rep range-nya itu di angka 20, kemudian di set kedua itu 15, kemudian di set ketiga itu 8 sampai 10 lagi. Nah, tadi udah masuk set 1 ya. Ini masuk ke set kedua dan kita lihat dapat berapa. Kalau nggak salah sih tadi sesuai dengan apa yang gue bilang itu dapat 15 ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Oh, 11 guys. Ternyata cuma 11 guys. Sorry. Kalau emang tadi ada salah perhitungan ya. Di bagian awal tadi yang gue bilang itu di set kedua itu dapat 15, ternyata itu cuma dapat 11 aja. Sorry, karena emang gak fokus. Dan setelah ini itu selesai latihannya. Jadi kurang lebih tadi itu gue ngelatih otot chest. Itu 2 gerakan, yaitu shoulder flexion dan juga 1 adduction. Kemudian otot backnya itu fokusnya pada pulling dan rowing. Jadi ada lat pull down, ada wide grip row dan juga ada close grip row, dimana itu ada fokusnya untuk formexing dan juga untuk aduktor 1 gerakan dengan total set itu tadi berarti chestnya itu 5, itu chestnya itu 10, backnya 10, ini berarti 3 sampai 4 set. Nggak tahu deh, gue lupa, sumpah gue nggak fokus anjing. Oke, mari kita cek lagi kondisi badan gue sekarang di BB 84. Ini kondisi pumping ya guys, jadi kelihatannya tuh fullness banget. Kalau nggak pumping ya jelek sih guys, jujur. Biasa aja. Nah, di sini tuh bagian arms gue tuh masih dominan dan gue tuh berencana untuk berhenti latihan arms dulu sampai hari H, dimana gue tuh nanti memfokuskannya hanya pada otot shouldernya aja. Jadi biar bisa balance aja antara shoulder dan armsnya. Nah, di sini otot back dan chest menurut gue sudah cukup oke ya.
namun masih jauh dari kata bagus atau kata ready buat buat kompetisi. Ya diharapkan kedepannya kondisinya makan lebih baik, makin improve terutama pada bagian shouldernya. Ya kurang lebih gitu aja guys untuk video kali ini. Sorry kalau ngomong gue tuh agak belepotan dan agak kurang jelas ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you. Bye bye. Thank you.